Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan buat landing page ya, masih lanjutan dari Flexbox ya. Ini kita akan coba buat sebuah tampilan laman website ya, HTML CSS. Nanti kita akan gunakan fungsi dari Flexbox gitu ya. Mana nanti tampilannya bisa sudah ada header, kemudian navigasi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu tampilannya gitu ya. Ada navigasi, sudah ada hovernya. Kemudian inilah fungsi dari Flexbox ya, membagi menjadi beberapa kotak gitu ya. Ini Bapak Ibu navigasi, konten, dan juga footer gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ulang ya. Jadi Flexbox ini metode layout CSS ya, yang dirancang untuk menyusun elemen secara fleksibel dan juga responsif ya. Nah, ini tujuannya adalah mengisi posisi dan ukuran elemen secara otomatis ya dalam satu baris horizontal. Nah, ini Flexbox itu Bapak Ibu secara default dia itu adalah horizontal ya. Jadi secara default dia akan mengisi halaman di sebelahnya gitu ya. Nah, namun bisa juga kita custom gitu ya, apakah Flexbox itu tampil secara vertikal ya dengan fungsi column gitu ya, fungsi kolom gitu ya. Nah, ini secara default dia akan mengisi kolom sebelahnya gitu ya. Nah, jika kotak yang tersedia atau yang kita buat itu adalah berjumlahnya ganjil seperti Bapak Ibu, dan dia akan mengisi full ya di bawahnya. Nah, ini kalau misalkan kita tambah lagi satu kotak menjadi genap, maka ini akan mengisi gitu ya, akan membagi dua lagi di sini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, komponen Flexbox itu ada dibungkus menggunakan kontainer ya, elemen dengan display flex gitu ya. Jadi di dalam kontainer nanti ada item-items atau isi yang kita sebut sebagai anaknya gitu ya. Di dalam kontainer akan mengikuti aturan flex ya. Ya, jadi si item di dalam ini akan mengikuti aturan dari flexnya dari si kontainer ini. Apakah nanti dia akan displaynya secara kolom gitu ya, ataukah nanti akan disetting secara defaultnya adalah horizontal. Oke, dan juga jenis-jenisnya flex itu nanti ada pembagiannya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan buat implementasinya. Silakan Bapak Ibu buat folder bernama P9 gitu ya, dan juga beberapa folder di dalamnya yaitu CSS, kemudian image, dan juga satu file HTML bernama bio.html. Seperti biasa Bapak Ibu silakan buat di dalam folder CSS ini nanti sebuah file CSS ya, bisa namanya style CSS, kemudian siapkan juga satu buah foto ya Bapak Ibu ya. Bebas kalau di sini saya gunakan nanti hasilnya adalah seorang pemain sepak bola ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bebas. Struktur foldernya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, silakan siapkan CSS, kemudian ada style.css, image Bapak Ibu masukkan, dan juga bio.html. Nah, Bapak Ibu silakan nanti bisa dijadikan modul ini ataupun slide ini sebagai acuan gitu ya, untuk melakukan langkah demi langkah dari implementasi codingnya. Nah, pada slide ini saya coba untuk merincikan ya Bapak Ibu fungsi-fungsi dari setiap tahap gitu ya. Mulai dari coding ya, coding untuk bio.html yang nanti akan tampil halaman
HTML-nya gitu ya, tanpa CSS-nya seperti ini. Kemudian nanti akan diimplementasikan juga coding style CSS, di mana kita akan coba menampilkan per blok bagian gitu ya. Jadi akan menampilkan per blok bagian masih pada kelas div gitu ya. Tujuannya untuk membagi blok masing-masing ya, dari awalnya menjadi seperti ini, kemudian akan dibagi bloknya ya. Div header seperti apa, kemudian ada div container pembungkus gitu ya. Div container merupakan pembungkus dari isi dari yang ada di dalam header, yang ada di dalam navigasi, yang ada di dalam main, yang ada di dalam footer gitu ya, yang ada di dalam card gitu ya. Nah, ini pembagiannya, implementasinya adalah dengan cara masing-masing diberikan suatu background gitu ya, background color. Ini Bapak Ibu sampelnya supaya apa? Supaya mempermudah gitu ya blok-blok masing-masing. Jadi awalnya step-stepnya adalah seperti ini. Kemudian di awal pada CSS ini diimplementasikan, di atasnya Bapak bisa lihat adalah body ya. Di sini setting adalah marginnya 0, paddingnya 0, kemudian box sizingnya kita gunakan border box. Nah, tujuannya apa border box ini? Supaya nanti kontennya itu ukurannya semuanya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya di materi box sizing, box model gitu ya. Nah, dengan implementasi ini kita tidak perlu melakukan penghitungan ya. Kalau kita membuat sebuah kotak di mana di situ ada padding gitu ya. Kemudian kita setting lebarnya, kemudian kita berikan border, ukurannya akan tetap sama jika lebih dari satu kotak gitu ya, menggunakan border box. Kemudian font family, saya gunakan ini, Bapak Ibu silakan disesuaikan saja. Kemudian di dalam kontainer marginnya adalah 0 ya, margin 0 untuk atas bawah dan kiri kanan adalah auto supaya ke tengah ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, lanjut. Kemudian ini adalah style CSS di tahap kedua. Nah, artinya nanti akan dilihat perubahan ya Bapak Ibu ya. Perubahannya setelah dilakukan penambahan padding dan juga text elegant dan juga color, maka akan tampilannya seperti ini untuk headernya. Nah, Bapak Ibu silakan disesuaikan saja. Nah, ini untuk halaman header. Nah, setelah ada penambahan color, padding, text elegant ya, jadi seperti ini. Oke, lanjut di bagian style CSS tahap ketiga. Ini bagian navigasi ya Bapak Ibu ya. Dan navigasi ini memberikan titik nav, artinya yang dibaca ya, yang dibaca adalah Bapak Ibu di sini adalah kelas nav ini Bapak Ibu ya. Div kelas nav. Ya, titik nav artinya yang dibaca adalah kelas nav ini. Backgroundnya adalah warna hitam. Outputnya adalah ini ya Bapak Ibu. Nah, hitam ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat bawahnya itu titik nav A. Artinya CSS link A ini berada di dalam kelas nav ya. Ini seperti ini. A ya. Ini. Nah, ini. Elemen A berada di dalam kelas nav. Artinya inilah yang akan dibaca. A ini, nav A. Jadi sekarang yang dibaca adalah displaynya adalah colornya putih. Jadi bisa lihat Bapak Ibu, beranda ini berwarna putih ya, beranda tentang kotak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada display inline block. Nah, ini Bapak Ibu nanti saya jelaskan. Kemudian ada text elegant center gitu ya. Kemudian paddingnya 12 px, text decorationnya adalah 0 gitu ya.
kemudian ada hover. Hover ini Bapak Ibu fungsinya adalah kalau kita arahkan kursornya, dia akan hover ini seperti ini, seperti ini fungsi dari hover itu sendiri. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya sama Bapak Ibu, displaynya adalah inline box. Nah, ini sebelumnya kita sudah pernah bahas Bapak Ibu bahwa ada jenis elemen-elemen itu yang defaultnya itu adalah inline dan block. Ya Bapak Ibu ya. Nah, A ini secara default adalah inline Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita coba ya, si A ini, nav A, ini kalau saya hapus Bapak Ibu atau saya komen terlebih dahulu, seperti ini Bapak Ibu. Ini, nah, dia akan berubah seperti ini. Kenapa? Karena displaynya adalah secara default, atau ini saya sebentar Bapak Ibu, ini saya karena ini secara default si navigasi ini adalah A ini adalah defaultnya adalah inline gitu ya. Jadi nav A ini defaultnya adalah inline. Jadi Bapak Ibu kalau pernah cek elemen-elemen apa saja yang elemennya inline gitu ya, dan juga elemennya adalah block gitu ya. Nah, elemen inline itu tidak bisa Bapak Ibu diberikan kita buat tinggi dan juga lebar gitu ya. Kita tidak bisa setting tinggi dan juga lebarnya kalau elemen inline. Nah, setelah kita terus siasatnya gimana? Cara agar si tampilan navigasi ini bisa diatur tinggi dan juga lebar, yaitu dengan mengubahnya menjadi inline block ya Bapak Ibu. Jadi ini misalkan saya coba berikan sebuah tinggi ya, misalkan tingginya adalah 100 pixel gitu ya. Oke, hovernya sementara saya hilangkan Bapak Ibu ya, saya coba komen lebih dahulu. Nah, misalkan lebarnya adalah 100, height-nya adalah 100 pixel. Nah, karena si nav A ini, elemen A ini adalah defaultnya adalah inline, jadi dia tidak bisa Bapak Ibu kita setting tinggi, lebar, kemudian kita berikan sebuah padding, itu tidak akan berpengaruh. Ya, kalau kita cek, ya. Kemudian kita berikan displaynya inline, karena sebenarnya kita tidak berikan display inline, dia sudah defaultnya sudah inline sama gitu ya, tidak bisa. Nah, caranya adalah dengan mengubahnya ke inline block seperti itu, baru dia bisa diatur tinggi dan juga lebarnya Bapak Ibu. Nah, ini inilah mengapa fungsi dari display inline block. Nah, namun kita tidak gunakan lebar dan tinggi ya Bapak Ibu ya, kita hanya gunakan padding saja ya, supaya tampilannya menjadi lebih bagus ya, seperti ini. Nah, sini Bapak Ibu, kemudian kita hidupkan lagi hovernya gitu ya. Oke, text decoration. Jadi text decoration ini Bapak Ibu kenapa dibuat non? Karena kalau kita tidak buat non, ya nanti dia link A ya, link A itu dia secara default jadi ada garis bawahnya Bapak Ibu. Makanya kita harus buat dia atau value-nya adalah non gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan kembali hovernya. Oke, supaya ada ini. Oke, seperti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ini tampilannya akan berubah seperti ini di tahap 3.
Kemudian di tahap 4, nah tahap 4 ini Bapak Ibu, ada perintah mengenai hapus background color pada kontainer dan tambahkan huruf. Oke, tadi di awal kontainer itu semuanya masing-masing diberikan background ya Bapak Ibu, karena di awal tadi supaya kita bisa melihat masing-masing blok itu melalui warna gitu ya. Nah sekarang ini dihapus background colornya, kemudian kita gunakan apa? Kita gunakan hanya margin, kemudian lebar dan juga max width-nya ya. Gitu. Ini Bapak Ibu silakan diimplementasikan di dalam kontainer tadi diganti ini marginnya tetap 0 ya, ke atas bawah kanan kirinya gunakan auto. Lebarnya gunakan rasio persen 90% dan juga maksimal lebar itu adalah 960 pixel. Ini Bapak Ibu bisa custom sendiri mana tampilan yang dikira Bapak Ibu dirasa cocok ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah Bapak Ibu perlu saya jelaskan bahwa kalau di dalam kontainer, kalau kita menggunakan rasio lebarnya adalah persen, ya, kemudian wajib diberikan maksimal lebarnya nanti berapa. Nah ini untuk apa? Ini sebenarnya Bapak Ibu digunakan untuk responsif layar, ya. Jadi pada saat layar dibuka secara maksimal, ya, lebar layar pada monitor itu Bapak Ibu beda-beda ya Bapak Ibu ya, setiap laptop ataupun komputer ada yang 1080, ada yang 1700 ya, beda-beda Bapak Ibu ya. Nah, pada saat skalanya diubah secara maksimal, dia akan di browsernya akan melakukan maksimal lebarnya 960 pixel. Nah, pada saat nanti layarnya akan diminimize, itu akan melakukan secara layarnya akan mengecil secara responsif ya. Layarnya menjadi responsif. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita kecil, ya nanti dia akan layarnya bisa responsif. Nah, ini tentunya dari penggunaan width persen dan juga max width. Kalau ini saya ubah Bapak Ibu, misalkan implementasinya umumnya menggunakan width ya, tapi yang kita pelajari sebelumnya kita ya masih menggunakan width saja ya Bapak Ibu ya, 900 pixel gitu ya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu tidak akan menjadi masalah juga gitu ya, secara tampilan pada saat kita coba di awal gitu ya. Nah width-nya kita langsung coba 960 pixel. Nah, sekilas sama saja Bapak Ibu, tidak bedanya. Tapi pada saat kita lakukan minimize Bapak Ibu seperti ini ya, ini akan terpotong Bapak Ibu, tidak akan ikut ya layar sampingnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kotak ini dia tidak ikut Bapak Ibu. Nah hilang ya Bapak Ibu pada saat kita minimaskan, jadi tidak responsif, profil juga terpotong. Nah itu makanya fungsinya gunakan dari width dengan radius dengan persentase dan juga max width ya Bapak Ibu ya. Kita tuliskan ya, semuanya ikut gitu ya. Nah, responsif. Nah, fungsinya Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut di tahap 4. Ya, tampilannya tadi setelah kita ubah marginnya ya, auto max width-nya akan jadi tampil seperti ini. Dari awalnya tadi dia full ya Bapak ya, kemudian diubah menjadi maksimal maksimal lebarnya tadi ya, maksimal lebarnya tadi 960 akan jadi seperti ini. Nah, kemudian di tahap 5 itu di main ya, di main. Nah inilah fungsi dari flex digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah di dalam main ini ada beberapa properti ya, properti seperti gap. Nah ini mungkin Bapak Ibu belum pernah gunakan. Nah ini fungsi adalah memberikan jarak antar kotaknya Bapak Ibu ya. Kemudian ada
ada display flex ya, menampilkan konten secara horizontal ya. Dia akan tampil kotaknya akan memberikan jarak ke sebelah kanannya gitu ya, atau sebelah kirinya gitu. Kemudian ada padding, ada flex wrap. Nah, flex wrap ini itemnya itu boleh turun ke baris baru jika penuh gitu ya. Flex wrap. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini penggunaan flex tadi dan juga gap ya. Gap ini sebenarnya akan memberi jaraknya Bapak Ibu. Nah, gap ini yang memberi jarak gap. Nah, kemudian si flex wrap ini dia akan otomatis turun ke baris baru ya jika itemnya itu penuh gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini karena di dalam kotak ini dia akan kontennya akan diselesaikan dalam satu baris, semua diselesaikan satu baris ya. Sedangkan kotak yang nomor 4 apabila dia selesaikan satu baris di posisi ini tidak akan cukup Bapak Ibu ruangnya. Makanya flex wrap ini fungsinya dia akan menurun ke bawah seperti itu. Nih. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut ke sebelahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian pending jarak antara kotak dan juga kontennya gitu ya. Ada pending. Baik. Kemudian di tahap 6 ini mengubah background ya Bapak Ibu ya. Background main tadi di sini ada warna orange. Kemudian ini diubah gitu ya warnanya. Nah, ini karena apa? Karena tadi sebenarnya agar Bapak Ibu bisa melihat ya secara lebih jelas gitu ya, karena jika warnanya orange. Kemudian kita sesuaikan agar desainnya lebih bagus. Ini saya ubah menjadi berikut kode warnanya ya, F4 F4 F4. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cukup ubah background warna saja di dalam ini tadi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di card. Nah, ini di card. Di dalam cardnya backgroundnya warna putih. Kemudian bordernya adalah 1px solid. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan kode warna ini. Oke ya, untuk memberikan warna dari bordernya. Kemudian padding, border radius membuat cekung pada sudut border gitu ya. Dia buat cekung Bapak Ibu ya. Sudut bordernya dibuat cekung seperti ini. Kemudian ada flex ini Bapak Ibu pembagiannya ada grow, shrink, kemudian flex basis gitu ya. Nah, namun kita di sini tidak gunakan flex shrink ya. Karena flex shrink ini bisa digunakan untuk jika ukuran kontainernya itu besar dan juga isi kontennya itu kompleks itu ya, banyak Bapak Ibu ya. Jadi sering kita tidak butuhkan karena kalau kita terapkan itu kita tidak bisa lihat kita tidak bisa lihat perubahannya Bapak Ibu kan. Sampelnya hanya sedikit saja di sini Bapak Ibu kontennya ya. Jadi kita di sini gunakan flex grow. Jadi itemnya akan besar, kemudian basis bukan basis item. Jadi kotaknya ini berukuran 300, ukuran 300, ukuran 300. Oke. Atau Bapak Ibu bisa gunakan shorthand gitu ya. Jadi bisa langsung ketikkan satu, yang artinya dia langsung grow ya. Kemudian kedua dia akan melakukan flex basis. Nah, Bapak Ibu bisa implementasikan juga box shadow. Nah, ini memberikan bayangan Bapak Ibu ya. Dia akan memberikan sebuah bayangan. Kemudian ada kode warna. Nah, di sini bayangan dia akan tampil mulai dari ini Bapak Ibu dari kanan ya Bapak ya, kanan bawah gitu ya. Nah, dia akan mulai
dia tidak akan mulai dari sebelah kiri gitu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini bayangan dia akan tampil dari sini, dari sebelah kanan. Nah ini Bapak Ibu bisa disesuaikan juga untuk box shadow-nya mau seberapa tebal. Ini saya buat 0, misalkan kita buat bukan PX kalau Bapak Ibu lihat perubahan lihat perubahan ini Bapak lihat. Jadi kanannya dia akan semakin tebal gitu ya. Oke, ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Silakan disesuaikan sesuai selera ya Bapak Ibu ya. Desainnya ini tadi saya buat 0 saja di sini. Oke. Dia hanya sedikit tidak terlalu signifikan, sendonya sedikit saja sih Bapak Ibu saya buat. Oke. Selanjutnya di tahap 7, ini hasil shadow tadi ya Bapak Ibu ya. Di tahap 7 untuk footer, nah ini footer untuk CSS-nya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Ada background, color, text elegant, padding gitu ya, dan juga margin top. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Dan kemudian terakhir ini kita tambahkan foto Bapak Ibu ya, foto profil. Ya, ini foto profil bisa tambahkan di dalam kelas foto profil ya, di dalam codingnya Bapak Ibu. Nanti cara panggilnya adalah pada main ya, pada main kemudian dalam card kemudian foto profil gitu ya. Jadi dia akan memanggil kelas foto profil ya. Kelas spesifiknya adalah di sini foto profil. Nah, ini oke, foto profil. Alihkan adalah sebentar. Kemudian image yang ada di dalam kelas foto profil. Jadi image ini berada di dalam kelas foto profil seperti itu. Jadi cara bacanya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi di dalam kelas ini bisa lebih dari satu jenis kelas. Jadi ada kelas card, yang kedua ada kelas foto profil. Ini terpisah Bapak Ibu ya. Lebarnya 150 px kita tentukan, tingginya, kemudian objek fit-nya kita buat cover. Nah ini Bapak Ibu supaya apa? Supaya dia menyesuaikan ukuran gambar. Jadi kalau misalkan objek fit covernya ini seperti ini ya, nah dia akan seperti ini Bapak Ibu ya, akan Bapak Ibu ya, ukuran jadi menyempit dia Bapak Ibu ya, mengecil. Nah, sedangkan kalau kita cover dia akan menyesuaikan ukuran aslinya, hanya memotong beberapa bagian saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga gunakan namanya border. Jadi border, Bapak Ibu perhatikan di sini ada bordernya ya, border Bapak solid seperti ini. Kemudian radius, jadi radius ini bisa gunakan px dan juga persen. Nah karena ini kita akan supaya kita lihat bentuknya bulat, kita gunakan persentase 50% ya. Kalau kita gunakan misalkan Ibu gunakan 20%, dia bentuknya seperti ini. Oke, ini kita gunakan 50%. Nah seperti itu untuk foto ya. Oke. Oke, baik seperti itu Bapak Ibu. Flexbox kita terapkan pada landing page. Silakan Bapak Ibu implementasikan ini ya, bisa menggunakan biodata Bapak Ibu masing-masing. Gunakan biodata Bapak Ibu masing-masing di dalam sini. Disesuaikan saja. Gunakan foto, kemudian
halannya. Kemudian Bapak Ibu upload Banda praktikum ya, sudah sudah disiapkan di Bitly-nya gitu ya untuk link praktikum. Dan juga Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kerjakan soal UTS. Kita belum UTS Bapak Ibu ya. Untuk UTS-nya Bapak Ibu silakan buat website biodata diri gitu ya. Ini biodata diri di dalamnya gunakan HTML dan CSS, kemudian pakai image juga Bapak Ibu ya. Kemudian fungsi flexbox. Nah, ini utama Bapak Ibu. Jadi dalam UTS ini Bapak Ibu kita akan implementasikan seluruh materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan hari ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan terapkan ada flexbox ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan membuat sebuah tabel dan juga form di dalamnya. Ini Bapak Ibu silakan diperhatikan saja. Jadi layoutnya terdapat menu navigasi, beranda, biodata, pendidikan juga kontak ya. Halaman biodata, Bapak Ibu akan memuat foto profil, deskripsi diri ya, silakan Bapak Ibu jelaskan deskripsi dirinya ya, ditata dengan flexbox, format informasi diri di dalam bentuk tabel ya. Ibu silakan sesuaikan, Bapak Ibu boleh silakan mengimprove sendiri boleh ya. Yang penting di dalamnya memuat ini semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh melakukan improvisasi dengan catatan seluruh poin-poin yang ada ke 8 ini Bapak Ibu terapkan ya. Halaman pendidikan dia menampilkan tampil riwayat pendidikan. Kemudian Bapak Ibu halaman kontak membuat form, nama lengkap, email dan juga pesan gitu ya. Buat 3 buah inputan jadi Bapak Ibu ya, ada nama lengkap, email, tipe datanya apa ya, tipenya apa, nanti pesan tipenya apa gitu ya. Nah, setiap halaman dapat diakses melalui navigasi menu. Jadi nanti ada ini sih bisa diklik. Misalkan diklik biodata, muncul biodata, klik pendidikan nanti muncul halaman pendidikan, klik kontak muncul halaman kontak. Nah, ini Bapak Ibu cukup dibuat dengan satu file CSS saja. Ya, cukup dibuat dengan satu file CSS saja. Kemudian ada beberapa HTML, berarti ada nanti ada halaman indeksnya, index.html, kemudian nanti ada halaman biodata.html, kemudian data pendidikan.html dan juga kontak.html. Nah, ini Bapak Ibu silakan kumpulkan pada link praktikum seperti biasa. Kemudian filenya berisi folder hasil coding beserta link video. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan selesai membuat satu situs websitenya, Bapak Ibu jelaskan di situ coding-codingnya Bapak Ibu. Fungsinya apa saja ya, kemudian tampilkan di dalam video itu hasil dari Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu sertakan di dalam foldernya. Kemudian foldernya ini di zip Bapak Ibu ya, di zip atau di RAR dalam bentuk RAR ya, RAR atau zip boleh. Kemudian diupload ya di link praktikum UTS. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.